Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya Bunda? Kembali bersama saya Linda Trisnawati, Kepala PGRA MIMHA Permata Ilmu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknis lomba Toddler Contest. Nah, sebelum saya rincikan nih tentang teknis lombanya, kita akan menyimak dulu penjelasan tentang pentingnya perkembangan anak oleh Ibu Audah Mashkuroh. Beliau adalah salah satu dari juri kami. Kepada Ibu Audah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audah. Ayah bunda yang baik, kita semua tentu ingin memiliki putra-putri yang tumbuh dan berkembang dengan baik, mudah beradaptasi, kemudian dan kelak dapat mengikuti pendidikan yang berjenjang dengan baik pula. Tumbuh kembang dan kemampuan serta keterampilan yang akan menunjang dalam pendidikan tidak dapat muncul begitu saja. Ada istilah milestone perkembangan yang berarti serangkaian tahapan atau masa tumbuh kembang yang sangat penting bagi anak sejak masih dalam kandungan hingga mulai masuk sekolah dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Tahapan tumbuh kembang atau milestone ini ibarat susunan batu bata yang akan menjadi pondasi bagi setiap anak untuk dia bisa mencapai kemampuan yang selanjutnya. Jadi kalau yang bawah ini belum terstimulasi dengan baik atau belum dikuasai, maka tahapan kemampuan di atasnya akan mengalami kesulitan. Nah, tahapan-tahapan tumbuh kembang ini dapat menjadi referensi bagi kita untuk memahami sejauh mana pencapaian kemampuan anak sesuai dengan usianya. Bicara soal tumbuh dan berkembang untuk anak, sebenarnya ada perbedaan di antara kedua kata ini yang perlu kita ketahui. Kata pertumbuhan dipakai untuk menjelaskan bertambahnya ukuran tubuh anak yang meliputi tinggi badan, berat badan, kemudian besaran otot, lingkar kepala, tulang, gigi, dan fungsi organ tubuh lainnya. Sementara perkembangan mengacu pada meningkatnya fungsi dan kemampuan yang dimiliki anak. Misalnya fungsi penginderaan, kemampuan motorik, kognitif, kemampuan anak berkomunikasi, emosi sosial, dan juga etika. Nah, aspek-aspek perkembangan ini tidak akan dapat berkembang begitu saja tanpa ada stimulasi yang tepat. Apa akibatnya jika Anda tidak mendapatkan stimulasi yang dia butuhkan? Dalam kasus-kasus yang saya temui, baik di tingkat prasekolah atau TK maupun di sekolah dasar, banyak anak-anak yang mengalami masalah akademik dan juga masalah sosial akibat kurangnya stimulasi perkembangan ini. Nah, bagaimana cara menstimulasi perkembangan anak? Yang pertama, berikan kesempatan pada anak untuk mencoba berbagai aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Kemudian berikan lingkungan yang aman bagi anak untuk mengeksplorasi, bersosialisasi, dan selalu memberikan dukungan positif agar anak mau mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya telah dapat mereka lakukan secara mandiri. Nah, dalam rangka mengukur perkembangan anak sesuai usianya, MIMHA dan Permata Ilmu menyelenggarakan Toddler Contest yang akan dapat membantu ayah bunda mengenali apakah Ananda telah mencapai perkembangan sesuai dengan tahapan usianya. Kontes ini diharapkan akan dapat menjadi sarana belajar bagi kita semua sekaligus sebagai cek terhadap perkembangan anak kita, sehingga ayah bunda dapat memperkirakan stimulasi yang harus diberikan kepada Ananda tercinta. Dalam Toddler Contest ini ada 3 kelompok usia dengan 3 aktivitas yang berbeda yang kami sesuaikan dengan tahap perkembangannya. Di sini ada untuk anak usia 12 sampai 17 bulan. Di sini kita lihat ya, apakah anak sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan sambil memegang tangan atau benda. Kemudian apakah anak bisa memindahkan kelereng sebanyak 3 butir ke dalam mangkuk.
menunjukkan roda-roda mobil-mobilan untuk laki-laki dan mata boneka pada yang perempuan. Kemudian apakah anak bisa mengucapkan satu kata benda beserta fungsinya. Selanjutnya memenuhi instruksi memberikan mainan kepada ibu atau ayah. Kelompok usia kedua adalah 18 sampai 23 bulan ya. Di sini anak akan ditantang untuk maju berlari lurus selama 10 detik, menyusun 3 balok mainan, menutup gelas dengan tutup gelas, mengucapkan 5 kata benda beserta fungsinya, dan menyebutkan nama. Untuk kelompok ketiga yaitu anak usia 24 hingga 36 bulan, kita lihat apakah anak mampu melompat dengan 2 kaki sekaligus, kemudian membuka botol dengan memutar tutupnya, menyebutkan minimal 3 bagian tubuh, menyebutkan gambar yang ditunjukkan oleh orang tua, dan melakukan kegiatan menyapu lantai. Demikian ayah bunda yang baik, kami selenggarakan total kontes ini untuk membantu ayah bunda sekalian untuk bisa tadi ya mengecek tumbuh kembang, mengecek perkembangannya, dan sekaligus bisa sebagai tolak ukur kita bagian mana yang kita stimulasikan. Selamat mengikuti dan bergembira bersama Ananda untuk tumbuh kembang yang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Auda atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan ke teknis lombanya. Saya akan menjelaskan tentang teknis lomba toddler contest. Nah, untuk teknisnya sendiri di sini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami. Salah satunya di sini ada yang menanyakan tentang durasi waktu. Nah, untuk durasi waktunya sendiri di sini 5 menit saja ya Ayah Bunda. Itu untuk seluruh kegiatan, bukan satu kegiatan. Jadi misal untuk anak yang masuk kategori 12 sampai 17 bulan, di situ ada 5 kegiatan. Nah, dalam waktu 5 menit semua kegiatan itu terangkum ya Bunda. Lalu pertanyaan selanjutnya, pengambilan videonya boleh dipotong-potong nggak Bun? Boleh sekali ya Bunda ya. Boleh dipotong-potong. Nanti dikumpulkan ke kaminya hanya satu video. Jadi dikumpulkan videonya yang dipotong-potong tadi, di-uploadnya hanya disatukan dalam satu video. Lalu kriteria usianya minimal usia berapa? Nah, untuk ketika pengambilan video itu disesuaikan dengan usianya. Misal ketika usianya 18 bulan ini, tapi ketika take video usianya baru 16 bulan gitu ya. Nah, berarti disesuaikan ketika take video Bunda. Jadi bukan ketika daftar ya Bun ya. Seperti itu. Lalu untuk kriteria usia peserta nih Bun, banyak yang nanyain, Bun, anak saya kalau November itu usianya sudah 18 bulan, tapi ketika take usianya baru 16 bulan. Bagaimana ya Bun? Saya masuknya ke kriteria 12 sampai 17 bulan atau yang 18 bulan? Nah, untuk seperti ini kasusnya, Bunda masuk ke kriteria ketika take video. Jadi ketika upload video nanti Bunda cantumkan di situ nama Ananda dan tanggal pengambilan videonya ya, tanggal tahunnya ya yang rinci di situ ya Bun ya. Lalu bajunya Bun apakah harus formal atau bajunya bebas? Nah, untuk bajunya silahkan yang senyaman mungkin, jangan sampai anaknya rewel gara-gara harus milih baju yang bagus ya Bun ya. Itu. Lalu untuk pengiriman videonya ini bisa ke email kita Bun di mc2@mimha.schid gitu ya. Lalu ini pertanyaan selanjutnya. Kalau yang belum punya akte bagaimana Bun? Nah, tenang saja Bun. Bagi Ananda yang belum punya akte bisa menggunakan surat keterangan lahir seperti itu ya. Lalu untuk pas fotonya Bun, pas foto siapa yang dikirim? Bundanya kah atau anaknya? Tentu saja ini foto Anandanya ya Bun ya, bukan foto ayahnya ya. Lalu untuk kegiatannya ini, kegiatannya Bun itu dilakukan semuanya Bun atau satu-satu? Nah, untuk kegiatannya ini tidak memilih ya Bun, tapi sesuai kategori usia. Misal usia 12 sampai 17 bulan itu ada 5 kegiatan, berarti 5 kegiatan ini harus dilakukan ya Bun ya dalam satu video seperti itu. Nah, Ayah Bunda, itu saja mungkin tentang teknis dari lomba toddler contest. Jangan lupa ajak saudara, teman, atau tetangganya nih. Nah, silahkan diajak untuk daftar
ke lomba Toddler Contest ini, bisa daftar ke bit.ly/toddlercontest seperti itu. Oke Ayah Bunda, untuk transfernya bisa langsung ke rekening BSI di nomor rekeningnya 37.885 atas nama Yayasan Fathul Huda Bandung. Sekian pemaparan teknis dari Toddler Contest. Saya Linda Trisnawati pamit. Assalamualaikum.